warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Rizky Ahmad Yanto yang telah menyempatkan waktunya untuk dapat menonton video ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya yang telah berpartisipasi untuk menonton video ini dari awal sampai akhir. Sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 4, Risa Adati, yang kedua ada Dita Barita Landari, yang ketiga ada Septi Rayhan Rubianto, dan yang terakhir ada Rida Amelia Subarandi. Berikut merupakan pengertian dari seafood. Seafood atau hidangan laut merupakan kumpulan organisme laut yang dapat dimanfaatkan untuk makanan. Jadi seafood itu merupakan makanan berupa hewan dan tumbuhan laut yang ditangkap, dipancing, dan diambil dari laut maupun hasil dari budidaya. Seafood ini memiliki dua kandungan penting yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi ada dua, yaitu protein dan lemak. Next. Jenis-jenis seafood ada berbagai macam, seperti yang pertama ada ikan. Ikan merupakan hewan vertebrata, yaitu hewan bertulang belakang, akuatik, berdarah dingin, dan bernafas dengan insang. Yang kedua ada udang. Udang merupakan salah satu kajian dalam zoologi invertebrata yang memiliki karakteristik yang khas, yaitu memiliki rostrum. Yang ketiga ada cumi-cumi. Cumi-cumi merupakan salah satu jenis filum moluska kelas Cephalopoda yang tidak bertulang belakang. Jadi moluska ini tuh merupakan hewan bertubuh lunak. Dan yang terakhir yaitu ada kerang. Kerang merupakan hewan akuatik yang hidup pada substrat dasar perairan dan ada juga yang menempel pada substrat keras pada badan perairan. Kerang ini hidup pada semua tipe perairan, yaitu seperti air tawar, estuari, dan perairan laut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, yang kedua ada ciri-ciri dan kerusakan pada seafood. Yang pertama ada ikan. Kerusakan dan ciri-ciri dari ikan ini, yang pertama adanya bau busuk. Nah, bau busuk itu dikarenakan gas amonia, sulfida, atau senyawa busuk lainnya. Yang kedua, terbentuknya lendir pada permukaan ikan. Lendir dalam permukaan ikan ini biasanya muncul di hari kedua, biasanya di penjualan ikan atau nelayan gitu. Dan yang ketiga, adanya perubahan warna, yaitu kulit dan daging ikan menjadi kusam. Yang keempat, adanya perubahan daging ikan menjadi tidak kenyal lagi. Ya, perubahan ini biasanya tubuh ikan lembek atau sudah rapuh gitu, dagingnya tidak keras lagi. Yang kedua ada kerang. Kerusakan dan cirinya itu, yang pertama ada cangkang kerang sudah terbuka. Biasanya cangkang kerang yang masih segar itu tertutup dengan rapat gitu. Kalau misalkan cangkang kerang yang sudah terbuka biasanya sudah berhari-hari atau sudah tidak segar lagi. Yang kedua bau amis dan menyengat. Yang ketiga, dagingnya mudah hancur dan tidak kenyal lagi. Yang keempat, sudah berlendir. Biasanya itu juga dikarenakan cangkang yang terbuka mengakibatkan kerang pun berlendir. Yang ketiga ada cumi-cumi. Kerusakan dan ciri-cirinya itu tubuhnya berlendir, biasanya berwarna kuning, tidak seperti biasanya yang itu berwarna bening, tidak berwarna kuning gitu. Terus yang kedua itu warnanya kusam keabu-abuan. Tiga, kulit ari yang rusak. Yang keempat, baunya. Yang keempat ini ada udang. Kerusakan dan ciri-cirinya, yang pertama ada kerusakan secara fisik. Kita boleh dimatiin dulu nggak mic-nya? Ya, dilanjut. Kerusakan secara fisik, yaitu biasanya pada tekstur udang. Nah, kerusakan fisik tersebut biasanya dikarenakan pada saat pengangkutan udang gitu, yang biasanya di kapal-kapal itu tertumpuk-tumpuk dengan udang-udang lainnya. Yang kedua, kerusakan secara mikrobiologis. Udang berbau busuk dan
dan mengakibatkan keracunan akibat aktivitas bakteri patogen yang mencemari udang. Bakterinya itu biasanya ada Salmonella, Vibrio, Staphylococcus, dan bakteri coliform seperti E. coli. Yang ketiga ada kerusakan secara kimiawi, enzimatis, mengakibatkan terjadinya perubahan warna terjadi black spot atau munculnya bintik-bintik hitam pada udang. Dan perubahan ini terjadi juga berwarna merah. Black spot terjadi akibat adanya protein enzim aktif yakni tirosinase dan oksigen membentuk pigmen hitam yang disebut melanin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya ada penyebab kerusakan seafood. Yang kita ketahui kan seafood ini memiliki banyak vitamin ya, mulai dari vitamin A, vitamin B12, vitamin C, dan lain sebagainya. Tetapi pada seafood ini juga terdapat dampak negatif yang ditimbulkan ketika mengkonsumsi hasil laut ini. Ya, dampaknya itu sangat berbahaya bagi tubuh, dan kontaminan yang terdapat pada organisme tersebut diantaranya adalah kontaminasi mikroba, logam berat, dan juga mikroplastik. Tetapi pada penjelasan kali ini akan menjelaskan tentang kontaminasi mengenai mikroba saja. Ya, yang pertama, kontaminasi di sini ada Escherichia coli. Ya, untuk bakteri E. coli ini merupakan bakteri yang dapat hidup pada usus hewan, mamalia termasuk manusia. Bakteri E. coli juga banyak mengkontaminasi ikan-ikan segar dan sangat membahayakan jika dikonsumsi oleh konsumen. Terus juga yang kedua ada bakteri Salmonella sp. Bakteri ini merupakan suatu bakteri patogen yang dapat menyebabkan penyakit bagi manusia. Gejala yang ditimbulkan dari bakteri Salmonella ini ada demam, sakit perut, diare, dan juga muntah-muntah. Terus yang ketiga ada bakteri Aeromonas sp. Bakteri Aeromonas ini merupakan mikroorganisme akuatik yang berada di perairan laut dan juga perairan tawar. Selanjutnya, ya, terus ada bakteri Vibrio parahemolyticus. Nah, Vibrio ini merupakan bakteri akuatik yang dapat ditemukan di sungai, muara sungai, terus juga di kolam dan juga di laut. Salah satu jenis bakteri dari marga Vibrio yang hidup di laut dan merupakan patogen yang berbahaya bagi kesehatan manusia adalah Vibrio parahemolyticus. Terus selanjutnya ada bakteri Staphylococcus aureus. Staphylococcus ini merupakan tipe jenis toksin yang disebabkan oleh enteroksin yang diproduksi oleh bakteri patogen. Enteroksin ini yang dihasilkan dapat menyebabkan keracunan makanan dan bersifat sangat tahan panas dan juga racun tersebut tidak dapat dihambarkan oleh pemanasan pada suhu 100 derajat Celcius selama 30 menit. Selanjutnya bakteri Clostridium botulinum. Bakteri ini merupakan salah satu bakteri anaerob yang membutuhkan oksigen. Berbentuknya batang, membentuk spora, dan juga menghasilkan racun jenis intoksitasi yang bersifat eksotosin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya setelah tadi kita mengetahui bagaimana kerusakan-kerusakan pada seafood, nah yang selanjutnya itu adalah untuk mengetahui perbedaan dari seafood segar dan tidak segar. Next. Nah, jadi pertama itu ada perbedaan dari ikan segar dan ikan tidak segar. Nah, karakteristik dari ikan segar itu yang pertama dapat dinilai dari baunya. Jadi bau ikan segar itu tuh baunya bau laut gitu, ringan dan tidak bau amis. Jadi tidak ada bau yang menyengat. Sedangkan kalau ikan sudah tidak segar itu bau amisnya tuh kuat, menyengat dan cenderung busuk. Lalu untuk mata ikan segar itu dia korneanya berwarna terang, mengkilap dan matanya cembung. Sedangkan untuk ikan tidak segar itu matanya berawan dan cekung. Lalu selanjutnya adalah warna insangnya. Jadi ikan segar itu warna insangnya merah atau merah muda, jadi warnanya cerah. Sedangkan untuk ikan tidak segar warna insangnya itu sudah pucat, berwarna abu-abu atau coklat. Nah, yang selanjutnya tekstur ikan. Jadi
Kalau ikan segar, kalau misalnya kita sentuh gitu pakai tangan, dia itu kayak mantul terus elastis dan tidak lembek. Nah, sedangkan kalau ikan segar tidak segar itu teksturnya menjadi benyek, mudah penyok bila ditekan dan lunak. Selanjutnya, kalau ikan segar itu dia punya sisik yang mengkilap dan menempel pada kulit. Sedangkan ikan tidak segar itu sisiknya sudah banyak yang lepas dari isi kulitnya dan tidak mengkilap. Next. Selanjutnya adalah perbedaan udang segar dan udang tidak segar. Nah, jika dilihat dari fisiknya, udang segar itu warnanya cerah, cemerlang, dan tidak ada perubahan pada fisiknya. Sedangkan udang tidak segar itu banyak bercak-bercak warna merah jambu yang timbul pada kepala, antena, dan kaki. Nah, selanjutnya mata udang segar itu bulat, hitam, mengkilap, dan tidak terlalu menonjol keluar. Sedangkan jika sudah tidak segar, matanya akan berwarna kelabu gelap, pudar, menonjol keluar, dan bola mata melekat pada kulit, pada tangkai mata. Selanjutnya, kulit udang segar itu dia akan melekat kuat pada daging dan permukaannya tidak berlendir, jadi bersih gitu. Sedangkan kalau udang sudah tidak segar itu dia terdapat lendir di kulitnya, terus kulitnya itu mudah lepas dari dagingnya. Selanjutnya, ruas udang segar itu dia hubungannya tuh kompak, kuat, dan hubungan kepala dan tubuhnya itu masih kuat gitu, jadi nggak mudah dipisahkan. Sedangkan kalau udah tidak segar itu dia tuh kepala dan tubuhnya itu tuh udah kayak gampang lepas, udah nggak kuat lagi hubungan antara ruasnya. Selanjutnya, kalau daging udang segar itu dia padat, lentur, dan melekat kuat pada kulit. Sedangkan kalau udang segar itu dia bakal kayak lembek, kendor, dan mudah lepas dari si kulitnya. Selanjutnya, udang segar itu punya bau yang segar, bau air laut itu, dan tidak ada bau busuk atau bau amis. Sedangkan kalau udang tidak segar itu dia akan berbau busuk, asam, dan bau amonia. Next. Selanjutnya adalah perbedaan cumi segar dan cumi tidak segar. Jadi kalau cumi segar itu dia punya daging yang kenyal, padat, dan elastis. Sedangkan kalau udang segar, daging itu bakal berubah jadi lembek atau udah gak kenyal lagi kalau misalkan kita pegang. Terus kalau cumi segar itu udah pasti aromanya itu dia nggak bau amis, terus dia baunya itu bau segar air laut. Sedangkan kalau udang segar dia pasti akan bau busuk dan menyengat. Terus kalau cumi segar itu kan kalau kita pegang ada lendirnya ya, tapi lendirnya itu tipis dan jernih bening gitu. Sedangkan kalau udah segar dia bakal lendirnya itu tebal, terus warnanya kuning dan kulitnya itu tuh terkelupas dari si dagingnya. Selanjutnya untuk warna cumi segar itu dia warna putih gitu kan dalamnya, terus ada bercak coklat kemerahan gitu. Sedangkan kalau udah segar dia bakal warnanya itu pucat, kusam, abu-abuan atau berwarna merah muda. Terus cumi segar itu punya mata yang jernih dan bening. Terus kalau udah segar dia bakal matanya itu bakal tidak jernih atau gelap. Next. Selanjutnya adalah perbedaan kerang segar dan tidak segar. Jadi kalau kerang itu bisa dilihat pertama tuh dari cangkangnya dulu. Kalau dia masih segar tuh cangkangnya tuh masih tertutup rapat, utuh, dan nggak rapuh, nggak mudah pecah. Sedangkan kalau udah nggak segar, cangkangnya itu tuh bakal kebuka atau nggak ketutup rapat, terus pecah, terus gampang rapuh. Terus daging kerang segar juga dia padat dan kenyal. Sedangkan kalau udah nggak segar itu bakal lembek atau hancur dan berlendir. Terus warna dari kerang segar itu coklat kemerahan. Kalau udah nggak segar dia berwarnanya gelap dan mencolok itu warnanya. Terus aroma kerang segar juga dia nggak bau busuk dan tidak ada bau menyengat. Sedangkan kalau udah nggak segar dia bakal berbau busuk dan menyengat. Baik, jadi dari kelompok 4 hanya itu saja yang dapat dipaparkan pada pertemuan kali ini. Semoga teman-teman semuanya dapat memahami materinya dengan baik. Sebelum mengakhiri presentasi pada hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Kak Rifki yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Dan saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya yang telah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Saya akhiri pertemuan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.